Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Iskandar. Saya sekarang mau mencoba menjelaskan tentang atau membuktikan kebenaran algoritma dari sebuah algoritma iteratif nih. Kalau bisa kita lihat dari sini, ini ada fungsi sum ya. Ada nama fungsinya sum yang inputannya n. Oke, kita akan coba buktikan. Untuk pembuktian iteratif algoritma ini, yang pertama kita akan menentukan klaimnya. Oke, klaim dari algoritma ini adalah klaim dari algoritma ini akan mengembalikan nilai. Jadi fungsi sum inputan n akan mengembalikan nilai kalau kita lihat dari komennya nih, ini akan mengembalikan hasil penjumlahan bilangan cacah dari 0, 1 sampai ke n ya, sesuai inputannya. Jadi kita bisa tuliskan di klaim ini akan mengembalikan nilai dari penjumlahan bilangan cacah dari 0 ke 1 sampai dengan n ya. Nah, ini kita dapatkan klaimnya. Yang langkah kedua, kita akan mencari fakta-fakta yang ada di algoritma tersebut. Kedua, faktanya, oke. Bisa kita lihat dari algoritma ini, sebelum masuk ke iterasi atau sebelum masuk ke loopingan, ada dua variabel i sama x. Jadi kita bisa tuliskan di fakta ini i ke 0 ya, karena belum masuk ke looping atau iterasi. Jadi kita bisa tuliskan i 0, nilainya adalah 0. Oke. Dan x-nya juga sama, x0 sama dengan 0 juga. Oke, selanjutnya kita variabel sebelum masuk ke looping hanya ada dua itu aja, i0 sama x0. Oke, setelah masuk ke loopingan, kita akan mencari nilai dari variabel ini setelah masuk ke loopingan. Jadi bisa kita tuliskan ij plus 1 ya. ij plus 1 sama dengan ini, ij plus 1 didapat dari i sebelumnya, sebelum loopingan atau iterasi sekarang. Jadi bisa kita tuliskan i j ditambah dengan 1. Oke, selanjutnya adalah xj plus 1 sama dengan x sebelum loopingan sekarang atau sebelum iterasi sekarang. Jadi xj ditambah dengan i. Oke, karena i-nya sudah berubah di sini,
maka kita tuliskan I J plus 1. Oke. Sekarang kita udah dapatkan langkah kedua, yaitu faktanya. Dari fakta ini kita bisa dapatkan variabel I sama variabel X sebelum masuk ke looping, sama variabel I dengan variabel X setelah masuk ke looping, atau nilai dari variabel I sama variabel X nilai selanjutnya gitu ya. Oke. Setelah ini kita akan masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga itu kita akan menentukan loop invariant. Oke. Di loop invariant ini, sebelum kita menentukan loop invariantnya, atau agar kita bisa menentukan loop invariantnya, kita bisa melihat dari codingan atau algoritma tersebut ya. Algoritma tersebut kita coba dengan menggunakan tabel. Misalkan di sini ada J ya, variabel J untuk menentukan iterasinya. Terus ada variabel I, ada variabel X. Oke. Di variabel J ini dengan J-nya 0, artinya sebelum masuk ke iterasi, nilai I-nya itu adalah 0 ya. Di sini sebelum masuk ke iterasi, maka I-nya 0, X-nya juga 0. Nah ini, setelah masuk ke iterasi pertama, maka I sebelumnya ditambah dengan 1. I sebelumnya itu adalah 0 ditambah 1, maka 1. Untuk X sebelumnya itu 0. Oke. Dari sini, dari algoritma ini, kita akan menentukan X-nya. X itu dapat dari X sebelumnya. Kalau berdasarkan fakta nih, X sebelumnya itu ada 0 ditambah dengan I iterasi yang sekarang ya. Iterasi yang sekarang itu 1 ya. Maka 0 ditambah 1 jadi 1. Terus iterasi kedua itu I-nya I plus 1, atau I sebelum iterasi yang sekarang ditambah 1. Sebelum iterasi sekarang itu adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Terus XJ sebelumnya ditambah IJ sekarang. Jadi kayak gini ya. Nah kayak gini. XJ nya 1 ditambah 2 maka 3. Lanjut, kita akan coba cari 5 sampai ke iterasi kelima ya. I nya plus 1, 3 plus 3, 6, 4 nya tambah 1, 4, 6 tambah 4, 10. Nomor di iterasi kelima, I nya 5, X nya 10 tambah 5, 15. Oke. Dari tabel ini kita coba lihat polanya nih. Untuk menentukan loop invariant, kita coba lihat pola dari nilai-nilai tersebut. Misalkan kita coba cari loop invariant I ke J ya.
Nah, kita coba lihat polanya, variabel i ini dengan iterasinya ya. Hubungannya apa nih? Polanya apa nih? Kalau dilihat nilai i ini sama dengan nilai iterasinya ya. Iterasi 0 i-nya 0, iterasi 1 i-nya 1, iterasinya 2, iterasi 2 nih i-nya 2. Jadi kita bisa tuliskan bahwa i ke j, i iterasi j sama dengan j. Oke, kita sudah dapat nih loop invarian 1. Kita coba cari loop invarian yang kedua nih, yang variabel x. Variabel x, xj sama dengan, oke, kita lihat polanya, pola dari nilai dari x berhubungan sama j-nya ya. Kalau kita lihat nilai x ini bisa didapat dari hasil penjumlahan j nilai x iterasi sekarang bisa didapat dari hasil penjumlahan j sebelumnya ya. Misalkan kita ambil x iterasi kedua. X iterasi kedua ini hasil penjumlahan dari 0, 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2 ya. 0 ditambah 1, 1 ditambah 2 hasilnya 3. Gitu. Misalkan kita coba cari iterasi keempat. Iterasi keempat ini berarti 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 hasilnya 10. 4 7, 9, 10 ya. Betul. Berarti kita bisa tuliskan bahwa xj ini hasil dari penjumlahan dari 0, 1 sampai dengan iterasinya ya. Seperti itu. Kita udah dapat loop invariannya. Oh, maaf, nggak kelihatan ini. Saya ulang. Jadi ij ini kita dapat pola, kita dapatkan dari pola karena i sama dengan j nilainya sama nih. Iterasi 0 i-nya 0, iterasi 1 nilainya 1. Maka kita bisa tuliskan ij sama dengan j. Untuk x, variabel x, kita bisa dapatkan, misalkan kita iterasi ke 0 ya. Iterasi ke 0 hasilnya 0, iterasi ke 1 hasilnya 1, iterasi ketiga. Nah, kita bisa lihat dari pola ini, kita bisa dapat dari penjumlahan dari j sebelumnya ya. 0 ditambah 1 ditambah 2 hasilnya 3. Terus yang iterasi selanjutnya 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 hasilnya 6. 10, 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 hasilnya 10 dan seterusnya. Jadi kita bisa tuliskan xj ini 0 penjumlahan dari 0 ditambah 1 ditambah sampai ke iterasinya ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke setelah kita dapat loop invarian ini, kita akan menentukan basis induksi. Basis induksi. Nah, di basis induksi ini kita akan kita akan membuktikan loop invarian yang udah kita dapat dengan sampelnya ya. Misalkan kita
coba ambil dengan J-nya sama dengan 0. J-nya sama dengan 0. Nah, dari loop invarian ini dengan J-nya 0, maka IJ sama dengan J, dengan J-nya 0, maka kita bisa dapatkan I0 sama dengan J-nya 0, 0 juga. Oke. Nah, ini selanjutnya dulu XJ, X-nya 0, ya, penjumlahan J sebelumnya ya. X-nya 0 berarti penjumlahan dari 0 ya. Penjumlahan dari 0 ya 0 ya. Oke. Nah, kita udah dapat basis induksi. Basis induksi ini kita coba buktikan ini tuh benar nggak sih. I0 itu I0 nilainya 0, X0 sama dengan 0. Ini betul ya, berdasarkan fakta juga sama. Maka dengan basis induksi ini terbukti benar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah induksi. Oke. Di langkah induksi ini kita asumsikan bahwa loop invarian ini benar ya, bahwa loop invarian benar. Ya. Jadi sehingga didapat, kita copy aja loop invarian ini untuk setiap C lebih dari sama dengan 0, IC sama dengan C, ini dapat dari loop invarian. Terus XJ sama dengan penjumlahan dari 0 tambah 1 ditambah sampai ke J. Nah, ini ya, ini kita bisa dapatkan ini tuh dinamakan hipotesis ya. Ini tuh di sini aja. Ini tuh hipotesis. Oke. Setelah itu kita buktikan ya. Sebelumnya kan kita udah buktikan ya dengan sampel C-nya sama dengan 0. Nah, ini terbukti benar. Nah, dengan induksi ini kita buktikan bahwa nilai dari X, nilai dari I sama X itu harus benar pada sebelum iterasi, setelah iterasi, sampai dengan iterasinya selesai. Nah, itu kita harus buktikan. Buktikannya kita dengan J plus 1 ya. Kita buktikan dengan J plus 1. J plus 1. Jadi
J setelahnya ya. Nah, untuk J plus 1 kita bisa lihat dari loop invariannya, J ini kita rubah jadi J plus 1. Maka IJ plus 1 sama dengan J ditambah 1. Ya, ini yang pertama. Yang keduanya yang X-nya ya. XJ plus 1 sama dengan penjumlahan dari 0 tambah 1 ditambah sampai dengan J. Penjumlahan J-nya ya. Ini yang kedua. Jadi kita harus buktikan dua-dua ini benar ya. Oke, kita coba buktikan yang pertama dulu nih. Buktikan yang pertama. Nah, yang pertama itu J plus 1. IJ plus 1. Nah, kita coba cari IJ plus 1 ini kita sudah punya di fakta. Ini IJ plus 1. IJ plus 1 bahwa IJ plus 1 itu sama dengan IJ ditambah 1 ya. Jadi kita bisa jadi di langkah ini kita membuktikan bahwa bagian kiri sama bagian kanan itu harus sama ya, agar terbukti benar. Oke, jadi di sini IJ plus 1 dilihat dari fakta, IJ plus 1 itu sama dengan IJ ditambah 1. Kita bisa tuliskan IJ tambah 1. Ini dapat dari fakta. Oke, selanjutnya ini IJ plus 1 masih belum sama ya sama yang ini. Ini IJ plus 1. Oke, kita coba cari lagi IJ plus 1. Oke, IJ ini kita bisa lihat nih di hipotesis ya. Ada IJ nih. IJ itu sama dengan J. Jadi kita bisa tuliskan J plus 1. Ini dapat dari hipotesis. Ya. Nah, kalau kita lihat J plus 1 udah sama ya. Sama ini bagian kanannya. Ini bagian kirinya, ini bagian kanannya. Udah sama J plus 1. Oke. Maka ini sudah terbukti ya. Maka terbukti. Oke. Masih belum selesai. Kita harus membuktikan XJ plus 1-nya. Oke. XJ plus 1. Nah, ini juga harus sama nih. Bagian kiri harus sama dengan bagian kanan. Oke, XJ plus 1 kita coba cari dari fakta juga ya. Nah, ini dari fakta juga kita dapat XJ plus 1 itu XJ plus 1 itu sama dengan XJ ditambah IJ plus 1. Oke, bisa kita tuliskan XJ plus 1 sama dengan XJ ditambah IJ plus 1. Oke, ini dapat dari fakta. Kita tuliskan dari fakta. Oke, ini masih belum sama dengan yang bagian kanannya. Oke, kita coba cari lagi XJ. Oke,
kita lihat nih ada XJ. Ini kalau kita lihat di hipotesis juga ada ya, XJ sama dengan 0 tambah 1 sampai ke J. Oke, kita ubah nih XJ nya, diganti jadi 0 tambah 1 ditambah sampai ke C. Jangan lupa masih ada nih tambah I J plus 1. Oke, ini dapat dari hipotesis. Nah, masih belum sama, maka kita coba cari lagi. IJ plus 1, oke. IJ plus 1 ini kita coba lihat dari fakta nih. Ini sama juga, kita coba ubah sama dengan 0 1 tambah sampai ke C. Nah, IJ plus 1 kita ubah sesuai fakta ini, IJ ditambah 1. Ini dapat dari fakta. Oke, selanjutnya ini masih belum sama. Selanjutnya kita coba cari lagi IJ plus 1. Oke, IJ ini kalau kita lihat IJ ini kalau kita bisa lihat dari hipotesis IJ sama dengan J. Oke, bisa kita rubah J tambah J plus 1. Ini dapat dari hipotesis. Oke, ini kita bisa tuliskan. Oke, kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, dari hasil ini kita coba sebentar. Oh, ini kelupaan nih. Ini XJ plus 1. Oke. Nah, ini. Oke, dari sini maka kita buktikan ini kena tadi salah ya. Karena kan J-nya diubah jadi J plus 1 ya. Barusan kurang. Oke, dari hasil pembuktian ini maka kita bisa tuliskan nih bahwa XJ plus 1 ini benar ya, terbukti benar. Bukti benar, bagian kiri udah sama dengan bagian kanan. Seperti itu. Langkah induksi sudah selesai. Oke, langkah selanjutnya nih, langkah nomor 4. Langkah nomor 4 adalah correctness or conclusion. Oke. Jadi setelah kita buktikan, kita dapat kesimpulan di correctness or conclusion ini ada 4 ya, ada 4 poin. Yang pertama klaim. Oke. Klaim ini kita bisa tuliskan sesuai klaim yang awal juga bahwa algoritma
algoritma ini akan berhenti, iterasinya akan berhenti dengan X. Ini kan return X ya, dia akan berhenti dengan X bernilai hasil dari penjumlahan ditambah 1 ditambah sampai dengan ke N ya. Ini kalau lihat nih dari klaim awal 0 tambah 1 tambah sampai dengan ke N. Oke, selanjutnya termination. Di termination ini karena di sini kapan algoritma ini berhenti gitu ya. Algoritma ini kapan sih berhentinya? Oke, ini bisa dilihat I kurang dari N ya. Berarti kalau I-nya sama dengan N, maka dia berhenti. Di sini I-nya kan bertambah terus ya, increment. Oke, bisa kita tuliskan karena I-nya karena IJ plus 1-nya sama dengan IJ ditambah 1, jadi increment ya maksudnya, maka looping akan berhenti di I lebih dari sama dengan N ya, gitu. Oke, habis itu kita misalkan loopingnya berakhir atau berhenti. Loopnya berakhir atau berhenti pada saat iterasi ke T ya, untuk menunjukkan waktunya. Kita bisa tuliskan IJ sama dengan J. Ini dari looping varian, maka kita bisa tuliskan, kita ubah nih J-nya jadi T. IT sama dengan T. Nah, kita bisa simpulkan bahwa T itu sama dengan N. Ya, oke, maka dapat disimpulkan dengan menggunakan looping varian ini xt sama dengan penjumlahan bilangan cacah 0 tambah 1 sama dengan T. T-nya kita ubah. Ini T-nya sama dengan N. XT 0 tambah 1 ditambah
ke N. Nah, ini kita bisa bilang algoritma ini benar ya. Nah, ini dia klaimnya. Klaim nih 0 ditambah 1, jadi terbukti benar. Ya, berikut sedikit penjelasan saya terkait pembuktian algoritma iteratif ini, penjumlahan bilangan cacah ya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.